The art is for me to feed pieces to you. In every game in con, there is always an opponent, and there is always a victim. Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah film yang menceritakan tentang seorang mantan narapidana yang baru saja keluar setelah 7 tahun mendekam di dalam penjara. Namun kini beliau harus terlibat masalah dengan seorang bos mafia judi ilegal terganas di kota tersebut. This one will make you laugh. Namun bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, siapkan kopi kalian, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang sedang dikawal sipir. Pria itu terlihat sedang berjalan dengan santai, di mana hari ini adalah hari di mana dia dibebaskan seusai menjalani masa tahanan selama 7 tahun di penjara. Pria itu bernama Jack Green. Akhirnya Jack bernafas lega di bawah guyuran air hujan, dan dia pun telah mempelajari makna dari penawanannya. Baik dalam setiap permainan dan penipuan, selalu ada seorang lawan dan pasti ada seorang korban. Sepertinya Jack ini selanjutnya akan menuntut balas pada orang yang sudah menyeretnya ke dalam tahanan. Lalu di lain tempat, di sebuah tempat judi kasino mewah, terlihat seorang mafia judi yang bernama Dorot dan seorang pria yang merupakan tangan kanannya yang bernama Paul. Mereka saling mengawasi pengunjung kasino yang matanya melirik ke sana kemari karena sedang menunggu kedatangan seseorang. Did you bury that shareholder, Paul? Sementara itu, di lain sisi, terlihat Jack bersama kelompoknya sedang dalam perjalanan. Di situ ada seorang pria yang bernama Billy yang merupakan saudara Jack. Di situ Billy menanyakan apakah kedatangan mereka kali ini adalah langkah yang tepat. Jack pun hanya menjawab, mereka harus membayar atas hutang sebab dan akibat yang sudah terjadi. Tidak tahu apa maksud dari perkataan Jack ini, kemudian mobil mereka pun berhenti di depan gedung kasino. Jack dan kelompoknya pun segera turun dari mobil, dan ternyata di situ diketahui bahwa Dorot dan kelompoknya adalah musuhnya Jack. Kemudian tidak lama setelah itu, staf kasino langsung mengantar Jack dan kelompoknya ke lantai atas untuk menemui Dorot. Saat akan memasuki lift, Jack sedikit ragu-ragu, sepertinya dia punya trauma tersendiri jika menaiki lift. Namun Jack mencoba menghilangkan keraguannya, dan dia pun segera masuk ke dalam lift. Sesampainya di lantai atas, ternyata staf itu hanya memperbolehkan 2 orang saja yang boleh bertemu dengan Dorot. Sisanya harus menunggu dan alhasil hanya Jack dan Billy sajalah yang menghampiri Dorot. Seketika itu juga, Dorot yang melihat kedatangan Jack, dia pun langsung mengusir salah satu pria di situ yang dia rasa waktunya sudah habis dalam permainannya. Kemudian di situ, Dorot bersikap kagum kepada Jack karena mampu melewati segala rintangan hidupnya. Dorot juga menanyakan apa arti kedatangan Jack ke situ dan keuntungan apa yang akan dia dapatkan. Di situ Jack pun tidak banyak berbicara, dia justru meminta seorang pria di situ yang bernama Rido yang duduk di sampingnya untuk bermain. Di situ Jack sengaja mengalah agar Dorot tetap menganggapnya lemah, dan Jack pun lalu membayar Rido dengan sekoper berisikan dolar. Karena Dorot terus mengoceh, di situ Jack kemudian langsung menantangnya. Between blue and white. Namun di luar dugaannya, Dorot, Jack justru menang serta mendapatkan hadiah uang yang begitu banyak. Sementara Dorot terdiam kesal karena merasa dipermalukan di tempat umum. Lalu saat Jack akan keluar dari kasino, tiba-tiba saja ada seorang pria gemuk yang mencegatnya. Pria gemuk itu bernama Zack. Di situ Zack langsung memberikan sebuah kartu namanya kepada Jack. Hal ini Zack lakukan karena ia mengerti bahwa Jack akan menghadapi masalah besar, dan oleh karena itulah Zack akan membantunya. Sambil berjalan, sempat terpikirkan oleh Jack siapa Zack ini. Lalu tepat di luar ruang kasino, Jack tiba-tiba merasakan ada yang aneh pada tubuhnya, dan tiba-tiba Jack pun terjatuh dari tangga. Sementara itu, Dorot yang masih kesal karena dikalahkan serta dipermalukan oleh Jack di depan umum, ia pun meluapkan kekesalannya kepada Paul, dan lalu meminta Paul untuk memburu kelompok Jack dengan meminta bantuan seorang pria yang bernama Sorter si penembak jitu, karena Dorot tidak ingin ada orang yang berani mengalahkannya. Take shorter and slim biggins. You do it quickly, you do it quietly. Sementara itu, di sisi lain, Jack yang terjatuh tadi langsung dibawa ke rumah sakit. Di situ dia diperiksa dan dilakukan cek darah, dan untung saja Jack lekas pulih dan diperbolehkan untuk pulang. Setelah pemeriksaan usai, Jack bersama kelompoknya pulang ke rumah tanpa Billy. Namun, Jack tidak sadar sudah ada yang memata-matai rumahnya.
Di saat yang tepat, Zack datang dan berhasil menyelamatkan Jack, dan ternyata mata-mata itu adalah penembak jitu yang bernama Sorter, yaitu suruhan Dorot. Paul yang tahu kalau Sorter gagal dalam menjalani aksinya, Paul pun segera melaporkan aksi kegagalan Sorter pada Dorot. Mendengar hal ini, Dorot sangat marah dan kesal, serta terheran mengapa kali ini Sorter bisa gagal. Dan begitu juga dengan Sorter sendiri, juga heran mengapa aksinya untuk menghabisi Jack bisa gagal begitu saja. Padahal sebelumnya dia tidak pernah meleset saat menjalani misinya dengan menembak. I had him in my sights 3 times. You never miss, let alone 3 times. Somebody told him he was coming. Kemudian di lain tempat, terlihat Zack membawa Jack yang selamat ke sebuah bar. Lalu Zack mengenalkan Jack kepada rekannya yang bernama Avi. Saat pertemuan itu berlangsung, di situ menariknya, Avi dan Zack berhasil mendapatkan hasil pemeriksaan medis Jack. Avi lalu mengatakan bahwa Jack akan mati dalam kurun waktu 3 hari karena Jack terkena penyakit mematikan yang menyerang darah dan organnya. Di situ Jack pun hanya terdiam mendengar apa yang Avi katakan sembari mengamati berkas pemeriksaannya. Avi juga berkata bahwa mereka sudah membantu menyelamatkan Jack secara cuma-cuma. Namun untuk bantuan selanjutnya tidak ada yang gratis lagi. Maka dari itu, Avi menawarkan 2 syarat agar mau membantu Jack. Dalam pikiran negatif Jack, dia merasa seperti diperalat, namun Jack lagi dan lagi hanya bisa terdiam. Lalu Zack pun mengatakan syarat yang pertama bahwa Jack harus memberikan harta yang peroleh sekecil apapun itu pada Avi dan Zack. Syarat yang kedua, yaitu Jack harus mematuhi apapun yang diperintahkan oleh Zack tanpa membantah, termasuk menjawab apa saja pertanyaan yang terlontar dari mulut Zack. Kemudian Avi mengatakan bahwa Jack tidak punya banyak waktu, selain mengikuti 2 persyaratan tersebut. Avi juga tahu bahwa Dorot dan para anak buahnya sedang memburu Jack. Maka dari itulah, mereka akan melindungi Jack. Dan lalu mereka memberikan waktu 3 jam untuk Jack agar mengambil keputusan. You have 3 hours to decide. And in reality, you don't have a choice. You will do as we tell you. Jack pun kemudian mengunjungi rumah sakit tempat di mana dia diperiksa. Setelah tiba, dia langsung menemui dokter yang memeriksanya. Lalu dokter tersebut mengatakan bahwa Jack terkena penyakit darah langka, yang lagi-lagi pikiran negatif Jack terus mengatakan tidak percaya pada vonis dokter tersebut. Jack pun langsung menuduh dokter telah bersekongkol dengan Avi dan Zack. Di situ, Jack langsung menodongkan pistol sembari bertanya, apakah dokter mendapatkan uang suap dari mereka. Namun, dokter tersebut mengatakan bahwa dia tidak tahu apapun yang Jack katakan. Kemudian, Jack mencoba menenangkan dirinya. Alhasil, dia pun mengurungkan niatnya untuk menembak dokter tersebut. Di sisi lain, Sorter kini telah berada di kediaman Dorot. Ketika Dorot bertanya, mengapa kali ini Sorter bisa gagal menembak sebanyak 3 kali, Sorter hanya bisa menjawab itu karena perasaannya sedikit ragu. Namun, Dorot meminta Sorter untuk tetap fokus saja menembak, sebab Dorot membayar Sorter karena kemampuan menembaknya, bukan perasaannya. Sore harinya setelah pulang dari rumah sakit, Jack kembali menemui Avi dan Zack sambil membawa 1 tas yang berisi uang sesuai syarat yang pertama, dan mereka pun setuju untuk membantu Jack. Setelah itu, Zack menyuruhnya untuk melakukan pekerjaan pertamanya, dan dia memberikan kunci mobilnya kepada Jack. Kali ini, mereka pergi untuk menemui seseorang yang ingin berhutang. Don't say a word. Ternyata di situ terungkap fakta bahwa Avi dan Zack adalah rentenir kelas gurita. Sesampainya di tempat si penghutang, Avi menyuruh Jack agar memberikan tas berisi uang kepada si penghutang itu. Seperti hutang pada umumnya, bunga yang diberikan pun tidak tanggung-tanggung banyaknya. Dan setelah selesai, mereka pun akhirnya kembali pulang. Dan ketika dalam perjalanan pulang, Avi dan Zack bertanya tentang siapakah Dorot dan apa keterlibatan Jack dengan Dorot itu. Di situ terungkap, ternyata Dorot adalah mafia judi yang sangat licik. Dan Dorot juga memiliki anak buah yang kuat dan penurut, yaitu para tangan kanannya yang dikenal sangat ganas, dan dia mampu menguasai segala daerah dengan permainannya. Serta Dorot juga memegang para penjudi terhebat, dan pada akhirnya satu persatu dari mereka tumbang. Akhirnya kelompok Dorot pun meminta Jack untuk terlibat dalam permainannya. Awalnya Jack tidak sudi menuruti keinginannya, namun setelah anak buah Dorot mengancam Billy, yaitu saudaranya Jack dan putrinya Billy, akhirnya Jack pun menyetujui untuk terlibat dalam permainannya tersebut. Dan saat permainan dimulai, Jack berhasil menang dari lawannya, yaitu George. Namun saat George kalah dan menghina ibu Jack seperti keledai, Jack yang kesal pun akhirnya langsung menembak kaki George. Just wanna make you laugh.
Namun tiba-tiba saja suasana area permainan semakin rusuh dan uang yang ada di permainan pun raib yang pada akhirnya Jack menjadi kambing hitam atas insiden di permainan judi tersebut dan dia pun dimasukkan ke dalam penjara selama 7 tahun. Tidak hanya itu, anak buah Dorothy juga melakukan ancaman kepada kerabat Jack yang berujung menewaskan istri dari sepupunya itu. Jack pun mengerti bahwa Dorothy telah merencanakan semua aksi kejinya ini. Lalu pada malam harinya, Dorothy dan Paul mendatangi kediaman rekan bisnisnya yang bernama Gold, yaitu untuk meminta penangguhan waktu. Namun ternyata Gold sedang tidak ada di tempat. Di situ hanya ada Lily, sang asisten pribadi beserta ajudannya. Dorothy mengatakan kepada Lily untuk meminta penangguhan waktu, sebab dia belum bisa membawakan serbuk putihnya. Namun di situ Lily tidak terlalu banyak bicara. Dia hanya memperingatkan Dorothy bahwa Gold tidak bisa memberikan waktu lebih lama karena banyak sekali orang di luar sana yang ingin berbisnis dengannya. Good day. Di tempat lain, terlihat Jack menemui Avi dan Zack yang sedang memberikan 2 tas besar yang berisi uang dan diserahkan kepada mereka. Di situ lalu Jack menceritakan bagaimana kesehariannya saat hidup di penjara. Selama 7 tahun, dia hanya berkomunikasi dengan 2 orang pria, yang mana pria yang pertama yaitu si ahli bermain catur dan yang kedua si ahli menipu. Mereka bertiga ini saling berkomunikasi satu sama lain lewat buku bacaan perpustakaan keliling di penjara. Di dalam buku tersebut, si ahli catur dan si penipu mengajarkan Jack berbagai macam ilmu melalui kata sandi dan kode tulisan, sehingga tidak ketahuan oleh sipir. Jack memuji teman penjaranya yang sangat ulung dalam menipu. Mereka memiliki ambisi besar untuk melaksanakan penipuan dengan sebuah rumus untuk memenangkan permainan. Kedua teman napinya berjanji kepada Jack, yaitu untuk membantunya, serta akan mendukung setiap langkah Jack. Janji itu mereka buktikan dengan cara mereka berhasil melarikan diri terlebih dahulu dari penjara. Tidak tahu bagaimana caranya, bahkan kepolisian tidak bisa melacak keberadaannya. Mereka menghilang begitu saja seperti angin. Namun beruntungnya, 2 tahun setelah temannya menghilang, Jack akhirnya bebas dari penjara. Dan ternyata, 2 teman napinya ini tahu tentang keburukan Jack dan kejahatannya, bahkan tahu di mana Jack menyimpan uangnya. Setelah Jack kehilangan uangnya di penyimpanan akibat ulah dari 2 teman napinya, mereka hanya meninggalkan pesan agar Jack bermain pada lawan yang lebih cerdas. Tidak lama kemudian, setelah Jack menceritakan pengalamannya, Zack lalu menyuruh Jack untuk melakukan misi selanjutnya. Jack pun menuju ke tempat kediaman penghutang yang ternyata dia adalah seorang wanita paruh baya. Di saat melihat keadaannya, Jack pun tidak bisa merampas satupun harta dari wanita tua itu. Ketika Zack menelponnya, Jack mengatakan bahwa tidak ada satupun barang yang bisa dia ambil, karena di rumah tersebut hanya terdapat televisi rusak dan seekor anjing. Walaupun Zack menyuruh Jack agar mengambil anjingnya, namun Jack tidak mengambilnya. Dan akhirnya, Zack menyuruh Jack agar meninggalkan tempat tersebut. Sebelum Jack pergi, dia justru meninggalkan uang untuk wanita tua itu. Siapa tahu, uang tersebut akan berguna untuk melunasi hutangnya kepada Avi. Selanjutnya, Jack pergi menuju ke sebuah kantor yang bernama Horowitz dengan tujuan yang sama untuk menagih hutang. Sementara itu, Avi dan Zack melancarkan misinya untuk mencuri sekotak serbuk putih milik Dorothy. Saat Jack datang, Zack bertanya apa yang dia dapatkan dari wanita tua dan Horowitz. Jack dengan santai menjawab kalau dia tidak mendapatkan apa-apa, karena target mereka saat ini tidak memiliki apa-apa untuk dilunasi, sehingga membuat Zack mengatakan jika Jack tidak berhasil menyita barang atau menagih hutangnya, maka Jack-lah yang harus membayarnya, dan Jack pun tidak masalah jika harus membayarnya. Sementara itu di sisi lain terlihat Paul yang melaporkan kejadian pembobolan gudang penyimpanan serbuk putih kepada Dorothy. Mendengar laporan tersebut, Dorothy sangat marah terhadap anak buahnya. Bagaimana bisa semua ini terjadi, termasuk menyalahkan Paul. Kemudian Dorothy menyuruh Paul untuk mencari serbuk putih kembali dimanapun tempatnya dan berapapun harganya. Lalu Paul memberikan solusi bahwa hanya ada satu cara, yaitu jika ingin mendapatkan serbuk putih ini dengan cara membelinya melalui seorang pria yang bernama John. Dorothy yang menyetujuinya pun akhirnya tanpa pikir panjang, Paul dengan memberanikan diri mendatangi markas John. Ketika sudah tiba di markasnya, John seperti mengacuhkannya. Walaupun Paul sudah menawarkan dengan harga yang berkali-kali lipat, namun Paul belum juga mendapatkan jawaban atas tawarannya.
Di situ terlihat Paul seperti kesulitan untuk mendapatkan persetujuan tawaran dari John. Namun diam-diam kolega John justru melakukan kerjasama dengan Paul, dan hal ini pun diketahui oleh John. Lalu John pun memarahi koleganya itu serta ingin melakukan perlawanan. Dorot yang mengetahui perlawanan John pun, dia tidak akan takut karena yang terpenting dari itu semua adalah mendapatkan serbuk putih itu. Setelah itu, Paul menunjuk salah satu anak buah Dorot yang bernama Liu untuk bertransaksi dengan kolega John yang bernama Wong. Mereka akan menukar sejumlah kotak uang dengan serbuk putih di sebuah hotel transaksi. Di saat yang bersamaan juga, Jack, Avi, Zack, dan seorang wanita yang bernama Doreen sedang menyelinap ke dalam hotel transaksi tersebut. Di situ, mereka berpura-pura dengan menjadi petugas kebersihan dan langsung melakukan aksinya melalui kamar yang berada di tengah-tengah antara kamar kolega John dan kamar anak buah Dorot, yaitu Liu. Dengan melubangi antar kamar, mereka menyemprotkan gas tidur sehingga dari pihak kolega John maupun Liu sama-sama tertidur. Talk to me, you motherfucker. Setelah mereka semua tertidur, Jack dan kelompoknya pun segera bergegas masuk, lalu mengambil serbuk putih, uang, serta jam tangan yang bermerek. Setelah itu, mereka pun kembali ke markas. Tidak lama dari itu, setelah melakukan aksi sabotase, Jack dan Avi pun bermain catur. Mereka saling berbincang tentang strategi permainan. Menurut Jack, saat dalam permainan, ada beberapa aturan. Yang pertama, dalam setiap permainan dan tipuan selalu ada lawan dan ada seorang korban. Jika pintar bermain, maka dilakukan dengan bermain bersama lawan yang lebih pintar. Yang kedua, semakin mutakhir permainan, maka semakin mutakhir sang lawan. Jika lawan sangat bagus, maka dia akan menempatkan korbannya di area yang dia sukai. Semakin besar lingkungan, maka semakin besar untuk dikuasai. Saat lawan tertantang, maka investasi korban dan kecerdasannya pun dipertanyakan. Checkmate. Keesokan harinya, Jack diajak Avi dan Zack ke kantor Horowitz untuk menagih hutangnya lagi. Ketika mereka sudah sampai di Horowitz, tiba-tiba Jack mendapatkan telepon dari Billy. Di situ, Billy meminta agar Jack menjauh dari Avi dan Zack sebab mereka adalah kaki tangan Sam Gold. Sam Gold ini adalah seorang mafia yang tidak pernah menampakkan dirinya. Jake, get out of there. Kemudian di situ, Jack hanya terdiam mendengar apa yang Billy katakan. Ketika Jack selesai menerima telepon dari Billy, dia pun segera masuk ke dalam. Saat di dalam kantor Horowitz, terlihat Zack yang mengancam pria parubaya dengan sebuah pistol. Tanpa ampun, lalu Zack meminta Jack untuk menembak ke arah salah satu karyawan Horowitz, namun justru Jack menolaknya. Lalu mereka membujuk Jack bahwa dia tidak perlu menembak sampai mati, namun hanya melukai saja untuk memerasnya. Namun, Jack tetap tidak mau melakukannya. Hingga saat Avi memaksa dan mendekati Jack, dia pun segera mengarahkan pistol ke arah Avi. Namun ketika pistol yang diberikan Zack adalah pistol kosong tanpa peluru, sementara Avi justru memegang pistol yang masih aktif. Setelah tersadar, Jack kemudian mendatangi rumah Billy karena dia mengkhawatirkan putri Billy. Namun Billy meyakinkannya agar tidak perlu khawatir. Malah justru Jack harus mengkhawatirkan kondisi kesehatannya sendiri. Setelah itu, Jack mendatangi dokter untuk kontrol kesehatannya. Sungguh mencengangkan. Ternyata vonis pemeriksaan kesehatan sebelumnya itu salah total. Dari situlah Jack sadar bahwa semua yang terjadi padanya itu sudah direkayasa oleh Avi dan Zack untuk membuktikan bagaimana kekuatan, ketegasan, dan keberaniannya. Hal ini terlihat pada saat Avi menembak karyawan Horowitz yang sebenarnya tembakan itu meleset. Lalu uang yang diberikan Jack kepada Avi dan Zack sebenarnya sudah disumbangkan untuk wanita tua kemarin. Dan wanita tua tersebut pun sebenarnya sudah mempunyai uangnya karena mendapat sumbangan dari Avi dan Zack. Namun sampai saat ini Jack tidak pernah sadar dan justru Jack merasa bahwa dia sudah dipermainkan oleh Avi dan Zack. Di lain sisi, terlihat Paul yang melaporkan investigasinya gagal kepada Dorot bahwa seluruh tindakan perampasan yang terkait serbuk putih itu akibat ulah John. Hal ini pun membuat Dorot semakin memanas. Namun Dorot tetap menyuruh anak buahnya untuk menangkap Jack terlebih dahulu. Kemudian anak buah Dorot pun langsung memburu Jack lengkap dengan berbagai persenjataan. Namun Jack tetap berhasil lolos. Anehnya, salah satu anak buahnya justru mati akibat terkena tembakannya sendiri. Jack yang berhasil lolos, dia pun langsung mengunjungi Avi dan Zack di malam harinya.
Lalu di situ Avi dan Zack langsung mengungkap keburukan dan kejahatan yang tidak disadari Jack. Avi mengatakan bahwa Jack lah yang membuat para Eddie bermunculan. Para Eddie ini ternyata ada Eddie A, Eddie B, dan Eddie J. Sebelum bekerja pada Dorot, para Eddie tersebut awalnya bekerja dengan Jack. Hingga suatu ketika, Eddie tidak sanggup memberikan uang kepada Jack, sehingga mau tidak mau mereka berhutang kepada Dorot. Lalu Dorot yang tertarik pun akhirnya mengangkat para Eddie itu untuk langsung bekerja dengannya. Walaupun begitu, Eddie ini masih tetap percaya dengan Jack. Mereka menipu Dorot. Setelah Dorot meminjamkan uang kepada Eddie tersebut, selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Jack. Begitu seterusnya, hingga Jack kaya raya. Jack menikmati uang dari para Eddie, sementara para Eddie berusaha terus hingga sampai akhirnya mereka disiksa akibat tidak sanggup membayar hutangnya kepada Dorot. See the amount of cash they now owe them. Akhirnya para Eddie tersebut mati di tangan kanannya Dorot, yaitu Paul, atas suruhan dari Dorot. Dengan kata lain, bahwa Jack telah membunuh orang hanya dengan kata-kata bijaknya. Di lain tempat, Dorot yang sedang makan malam bersama rekannya. Di situ ia didatangi oleh salah satu anak buahnya yang sempat memburu Jack. Namun Dorot tidak mendapatkan hasil apapun. Dan di situ dia pun sempat kesal, lalu tiba-tiba Dorot terkena cipratan noda merah akibat peristiwa baku tembak. Para anak buah Dorot pun langsung mengamankannya di lantai. Namun di situ, Dorot melihat seorang wanita pelayan yang tergeletak karena tertembak dan tiba-tiba wanita pelayan itu ternyata masih hidup, lalu hendak menembak Dorot. Akibat terkena tembakan di tangannya, beruntung Dorot masih selamat. Sedangkan wanita pelayan tersebut ternyata adalah mata-mata suruhan John. Dorot pun kemudian meminta Sorter untuk menghabisi nyawa anak buah John. Tanpa pikir panjang, Sorter langsung mendatangi ke tempat anak buah John. Selain mengincar nyawa anak buah John, Sorter juga menginginkan nyawa John untuk mati. Di sisi lain, Jack perlahan mulai sadar bahwa Avi dan Zack sebenarnya adalah teman napinya ketika di penjara. Namun pikirannya kembali tidak tenang karena rasa bersalah Jack yang sudah menimbulkan banyak korban yang sudah terlibat dalam kasusnya. Setelah itu, Jack pergi menuju ke sebuah yayasan amal anak, lalu menyerahkan sejumlah uang dan mengatasnamakannya sebagai Dorot. Pada malam harinya, saat pikirannya masih kacau, Jack justru mendatangi rumah Dorot karena dia ingin membunuh Dorot dengan pistol yang dia bawa. Namun di situ hatinya tidak tega, sementara pikiran negatifnya terus meminta untuk menghabisi nyawa Dorot. Kemudian Jack pun mengurungkan niatnya dan memilih keluar dari kamar Dorot. Lalu Dorot yang terbangun pun mengetahui bahwa Jack akan membunuhnya. Alhasil, Dorot pun segera mengejar Jack dengan membawa pistolnya. Dan saat Dorot menemukan Jack, lalu Dorot mengarahkan pistolnya ke arah Jack, namun Jack di situ hanya terdiam, dan seolah-olah tidak ada perlawanan, dia hanya tersenyum kecil sembari terus menatap mata Dorot tanpa berkedip. Dorot yang terguncang mentalnya pun justru menangis dan akhirnya dia pun tidak sanggup melanjutkan tembakannya, lalu Jack pun akhirnya pergi meninggalkan Dorot begitu saja. With a loaded gun? You speak to me. Hear me. Fear me. Fear me. Keesokan paginya, Dorot masih terus memikirkan kejadian semalam, hingga Paul memasuki ruangannya dan melaporkan bahwa John bersama koleganya sudah mati. Kini tidak ada penghalang lagi untuk mencari serbuk putihnya. Paul juga memberikan informasi tentang pemberi donasi pada yayasan anak atas nama Dorot, serta bahwasanya dalam aksi hilangnya serbuk putih milik Sam Gold bukanlah John, melainkan Jack. Dorot yang mendengar hal itu pun sangat marah, lalu dia meminta Paul untuk memburu Jack lagi, bahkan mengarahkan Paul untuk mengancam saudaranya Jack serta membawa Sorter untuk melakukan ancaman. Tidak lama setelah itu, Paul, Sorter, dan para anak buah Dorot pun sudah tiba di rumah saudara Jack, yaitu Billy. Di situ kemudian Paul meminta Billy untuk jujur dan memberitahu di mana keberadaan Jack, namun Billy tidak mengetahuinya, dan Billy pun disiksa oleh Paul dan anak buahnya. Saat Paul akan menyiksa putri Billy, tiba-tiba saja Sorter berubah haluan karena dia tidak ingin melihat anak kecil terlibat dan menderita. Turn the gun.
aksi sorter tidak bertahan lama dan dia pun tertembak oleh Liu yaitu anak buah Dorot dan alhasil Putri Billy pun diculik oleh Liu. Di lain sisi, sepertinya Avi dan Zack mengetahui bahwa Putri Billy ditawan oleh Dorot, sehingga dia merencanakan untuk mempertemukan Jack dengan Dorot, serta membawa serbuk putih Some Gold. Lalu Avi dan Zack menunggu di lobi, sementara pengawal mengantarkan Jack menemui Dorot. Di situ terlihat Jack yang membawa tas berisi serbuk putih Some Gold, yang tanpa persiapan senjata apapun. Jack datang pun menantang Dorot. Jack juga di situ melihat Rachel, yaitu putrinya Billy di samping Dorot yang menunduk ketakutan, karena Dorot mengancam akan menembaknya. Jack terus menatap Dorot tanpa berkedip, yang lagi-lagi tatapan Jack seolah menghipnotis mentalnya hingga terganggu. Lalu bukannya menembak Rachel atau Jack, namun Dorot justru menembak dirinya sendiri. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang membingungkan. Entah ilmu apa yang dimiliki Jack,